Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamesa Kautsar, NPM 23312010 dari kelas IF 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antar kelas dan abstrak serta contoh implementasi program. Presentasi ini akan membahas konsep hubungan antar kelas dan kelas abstrak dalam pemrograman berorientasi objek. Kita akan mempelajari pengertian, jenis hubungan, dan contoh implementasi program. Pengertian hubungan antar kelas. Hubungan antar kelas merupakan suatu cara untuk menggambarkan bagaimana kelas-kelas saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam suatu program. Hubungan antar kelas menunjukkan interaksi atau ketergantungan antar kelas. Contohnya, kelas mobil dapat memiliki hubungan atau memiliki dengan kelas roda. Ketergantungan antar kelas menandakan bahwa satu kelas membutuhkan keberadaan kelas lain. Misalnya kelas pelanggan mungkin membutuhkan kelas alamat untuk menyimpan data alamat. Jenis-jenis hubungan antar kelas. Yang pertama ada asosiasi. Hubungan yang menggambarkan hubungan umum antara dua kelas, misalnya kelas pelanggan bisa membeli kelas barang. Agregasi. Hubungan memiliki di mana satu kelas memiliki objek lain. Misalnya kelas mobil bisa memiliki objek roda. Yang ketiga ada komposisi. Hubungan memiliki yang lebih kuat. Objek yang dimiliki tidak dapat hidup sendiri. Misalnya kelas bangunan memiliki objek ruangan. Pengertian kelas abstrak. Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi secara langsung. Artinya, kita tidak dapat membuat objek dari kelas abstrak. Kelas abstrak berfungsi sebagai blueprint atau template untuk kelas-kelas lainnya. Abstrak. Kelas abstrak berfungsi sebagai template dasar dan tidak bisa diinstansiasi. Pewarisan. Kelas abstrak dapat diwariskan ke kelas konkret yang dapat diinstansiasi. Metode abstrak. Kelas abstrak bisa memiliki metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Karakteristik kelas abstrak. Kelas abstrak memiliki karakteristik yang membedakannya dari kelas biasa. Ini penting untuk dipahami dan dalam implementasi. Yang pertama, tidak dapat diinstansiasi. Kelas abstrak tidak dapat langsung diinstansiasi, kita perlu membuat kelas turunannya. Yang kedua, metode abstrak. Kelas abstrak dapat memiliki metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Yang ketiga, mewariskan sifat. Kelas abstrak digunakan sebagai dasar untuk kelas konkret, mewariskan sifat dan perilaku. Manfaat kelas abstrak. Penggunaan kelas abstrak memiliki manfaat dalam desain dan pengembangan program. Yang pertama, pengkodaan yang lebih bersih. Kelas abstrak membantu mengurangi duplikasi kode dengan mengimplementasikan metode abstrak. Modularitas yang lebih tinggi. Kelas abstrak memudahkan dalam memisahkan dan mengatur kode, meningkatkan modularitas program. Yang ketiga ada polimorfisme. Kelas abstrak membantu mencapai polimorfisme, memungkinkan metode abstrak untuk diimplementasikan secara berbeda di kelas turunan. Contoh implementasi hubungan antar kelas. Contoh program ini menunjukkan bagaimana kelas pegawai berhubungan dengan kelas departemen. Yang pertama ada kelas pegawai. Kelas ini memiliki atribut seperti nama, gaji, dan departemen. Kelas departemen memiliki atribut seperti nama, departemen, dan daftar pegawai. Yang kedua ada kelas departemen. Kelas departemen memiliki metode untuk menambah, menghapus, dan menampilkan pegawai. Contoh implementasi kelas abstrak. Contoh ini menunjukkan implementasi kelas abstrak bentuk yang memiliki metode abstrak luas dan keliling. Yang pertama ada bentuk, yang kedua ada persegi, menerapkan metode luas dan keliling untuk persegi. Yang ketiga ada lingkaran, menerapkan metode luas dan keliling untuk lingkaran. Tantangan dalam menerapkan hubungan antar kelas dan kelas abstrak. Ada beberapa tantangan dalam menerapkan hubungan antar kelas dan kelas abstrak. Yang pertama, kompleksitas. Desain hubungan antar kelas bisa kompleks, membutuhkan perencanaan yang matang. Yang kedua, kesalahan. Kesalahan dalam implementasi hubungan antar kelas dapat menyebabkan kesalahan dalam program. Yang ketiga ada pemeliharaan. Memelihara kode dengan hubungan antar kelas yang kompleks dapat menjadi tantangan tersendiri.
Kesimpulan dan sarannya adalah, kesimpulannya, hubungan antara kelas dan kelas abstrak adalah konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, kita dapat mempelajari konsep, dan yang kedua, kita dapat menerapkan dengan bijak, dan yang ketiga, kita dapat mengevaluasi dan perbaikan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.